Maka pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban. Namun sebelum kita menjelaskan tentang amal apa saja yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban, sedikit kita akan bercerita sejarah beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban dulu. Kemudian kita masuk pada amalan-amalan yang dianjurkan dan hal-hal yang dilarang dilakukan di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Walaupun secara keutamaan bulan Sya'ban itu bukan bulan hurum, karena bulan hurum itu kan sudah jelas dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram dan bulan Rajab. Sya'ban tidak termasuk. Artinya secara keutamaan bulan memang tidak ada. Tetapi walaupun demikian, bulan Sya'ban ini bulan bersejarah. Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Apa saja peristiwa-peristiwa di bulan Sya'ban? Yang pertama, diwajibkannya puasa Ramadan. Pertama hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu belum ada puasa khusus bagi kaum muslimin. Ketika itu puasanya hanya mengikuti puasanya orang Yahudi, tanggal 10 bulan Muharram. Tetapi tanggal 10 bulan Muharram Rasul puasa bertepatan dengan orang Yahudi bukan berarti Rasul mengikuti puasanya Yahudi, tidak. Tapi Rasul ketika bertanya soal alasan orang Yahudi kenapa berpuasa tanggal 10 Muharram, orang Yahudi beralasan dalam rangka menghormati Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan kalau itu alasannya, maka kami lebih menghormati Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul berpuasa tanggal 10 Muharram. Tetapi kemudian bertepatan dengan bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrah Nabi SAW, turun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk berpuasa selama 1 bulan. Itulah yang disebut dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sehingga puasa tanggal 10 Muharram yang tadinya wajib dimansuh hukumnya menjadi sunnah karena sudah ada puasa Ramadan. Lah pensyariatan puasa Ramadan itu terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, terjadinya pengalihan kiblat. Kaum muslimin di permulaan salat mereka menghadap Baitul Maqdis, sehingga kemudian Nabi SAW ketika itu merasa risih karena kiblatnya kaum muslimin dengan kiblatnya Yahudi sama-sama ke Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW selalu melihat ke langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah pengalian kiblat sehingga tidak sama antara kiblat kaum muslimin dengan kiblatnya orang-orang Yahudi. Maka turun ayat Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat, kata Allah,
wajahmu yang terus menatap ke langit. Maka Allah mengatakan, "Falanwalliyannaka kiblatan tardha'ah." Baik, kami akan palingkan kiblat yang kau sukai. Maka arahkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Maka pengalihan kiblat itu terjadi juga di bulan Sya'ban. Dan ini peristiwa yang luar biasa. Akhirnya kaum muslimin punya kiblat sendiri menuju Baitullah Al-Haram. Ini peristiwa yang kedua. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban juga adalah, di antaranya adalah perang besar melawan orang-orang Yahudi yang disebut dengan perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Lah, perang Bani Mustalik ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu pun terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Sehingga kemudian perang ini juga menjadi perang bersejarah, karena setelah perang ini juga Nabi SAW menikah dengan salah seorang yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah putri daripada seorang pemimpin namanya Al-Hayyu Al-Harith ibn Dirar. Dan itu pemimpinnya. Kemudian anaknya ditawan, kemudian dimerdekakan dan menikah dengan Nabi SAW. Dan itu terjadi tahun ke-5, tepat di bulan Sya'ban juga, perang Bani Mustalik ini. Kemudian juga di antaranya peristiwa di bulan Sya'ban adalah meninggalnya Utsman ibn Mad'un. Utsman ibn Mad'un. Ingat, Utsman ibn Mad'un ini sahabat yang paling dicintai Nabi, karena termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Utsman ibn Mad'un inilah sahabat yang pertama kali meninggal dan yang pertama kali dikubur di Baqi. Ini Utsman ibn Mad'un ini. Ini pun terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian juga di antara kelahiran para sahabat yang mulia, lahirnya Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair, putra daripada Zubair ibn Awwam, ibundanya Asma bintu Abi Bakar. Dan dia adalah orang pertama dari kalangan muhajirin yang lahir pasca hijrah. Abdullah ibn Zubair ini orang yang pertama lahir setelah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Maka Asma ketika itu mengandung dan melahirkan Abdullah ibn Zubair tepat di bulan Sya'ban juga. Kemudian juga lahirnya Husain ibn Ali, cucu Nabi SAW. Husain ibnu Ali itu juga terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-4 setelah hijrahnya Nabi SAW. Kemudian juga beberapa sariyah. Sariyah ini artinya pasukan yang dikirim Nabi SAW, tapi Rasul tidak terlibat dalam pasukan itu. Di antaranya sariyah Fadak yang ketika itu dipimpin Ali radhiyallahu an, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, juga terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian sariyah Daumatu Jandal. Sariyah Daumatu Jandal itu pun terjadi pada tahun ke-6, terjadi di bulan Sya'ban. Pemimpinnya Abdurrahman ibn Auf. Kemudian juga sariyah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, itu pun terjadi bulan Sya'ban tahun ke-7 setelah hijrah. Kemudian sariyah Abi Qatadah juga pada tahun ke-8 Hijriah, terjadi di bulan Sya'ban, termasuk perang Al-Jisr. Perang Al-Jisr ini tahun 13 Hijriah, 23 Sya'ban. Dan banyak lagi. Adapun para ulama, peristiwa di bulan Sya'ban, Ibnu Katsir wafat itu di bulan Sya'ban. Al-Imam Ibnu Katsir ma'ruf, pengarang kitab Tafsirul Azim Ibnu Katsir, itu wafat pada tahun ke-774 dan bulannya adalah bulan Sya'ban.
Kemudian juga Al-Imam Ibn Hazm, Imam Ibn Hazm, seorang ulama Zahiri, itu pun meninggal di bulan Sya'ban, di akhir-akhir bulan Sya'ban tahun 456 Hijriah. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa terjadi, termasuk juga turunnya perintah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini pun ayat ini turun di bulan Sya'ban, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara sejarah. Baik, kita masuk pada pembahasan. Ada beberapa riwayat yang bicara tentang keutamaan bulan Sya'ban ini. Al-Imam An-Nasa'i menyebutkan dalam sunannya dari sahabat Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." Kata Usamah ibn Zaid ini, Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa hampir 1 bulan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, kecuali engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa gitu ya? Ya, Rasul itu jarang sholat sunnah itu sampai full hampir 1 bulan. Lain dengan Ramadan, memang Ramadan 1 bulan kan itu ya. Maksudnya puasa sunnah, Rasul tidak pernah memperbanyak puasa sunnah itu hampir 1 bulan, kecuali bulan Sya'ban. Jadi Usamah bin Zaid ini bertanya alasannya, kenapa gitu ya. Maka Nabi SAW menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan." Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia lalai. Manusia melalaikannya karena dia jatuh setelah Rajab dan jatuh setelah Rajab dan Ramadan. Jadi dia tengah-tengahnya. Dia bulan yang jatuh tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Rajab adalah bulan diangkatnya amal-amal menuju Allah Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka kalau seandainya amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Di sini ada 3 poin dalam hadis Usamah bin Zaid. Poin yang pertama, Nabi SAW ketika ditanya kenapa dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia. Bulan yang dilalaikan manusia. Kenapa dilalaikan manusia? Karena Sya'ban itu terjepit di antara 2 bulan mulia. Rajab itu bulan mulia karena termasuk Asyhurul Hurum. Ramadan itu lebih mulia lagi karena dia pemimpin bulan-bulan. Sya'ban ini tidak punya keutamaan. Dia terjepit di antara 2 bulan mulia. Sehingga karena orang lebih memperhatikan bulan Rajab, kemudian juga perhatiannya ke Ramadan, Sya'ban ini dilupakan. Sya'ban saja, sebentar lagi kan Ramadan, itu maksudnya. Sehingga kita lihat banyak di bulan Sya'ban itu kebanyakan manusia tidak memperbanyak ibadah. Padahal walaupun demikian kita dianjurkan banyak ibadah. Alasan manusia tidak banyak ibadah di bulan Sya'ban itu karena menyongsong Ramadan. Rata-rata kan, sebagian mereka ada yang kerja keras 1 bulan Sya'ban ini supaya Ramadan tenang-tenang. Ada yang belanja gitu ya, menghabiskan uang di bulan Sya'ban ini supaya Ramadan alasannya tidak keluar lagi. Banyak perkara-perkara yang manusia dilupakan gitu ya. Alasannya menyongsong Ramadan, tetapi malah kemudian meremehkan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Makanya kenapa Rasul mengatakan Sya'ban ini terkadang bulan yang dilalaikan manusia, karena terjepit di antara 2 bulan mulia. Padahal dalam kaidah para ulama bahwa mengamalkan sesuatu di waktu yang manusia melalaikannya berarti amalan itu memiliki pahala besar. Kalau seandainya antum melakukan amalan soleh
di waktu yang manusia melalaikannya, maka amal soleh yang antum lakukan itu lebih besar pahalanya. Contoh, umpamanya waktu duha, mulai jam terbit matahari sampai waktu zuhur, itu disebut waktu duha namanya. Ya. Waktu duha itu adalah waktu yang dilalaikan manusia. Kenapa waktu duha dari terbit matahari sampai zuhur itu disebut waktu yang dilalaikan manusia? Karena itu waktu-waktu di mana manusia sibuk mencari dunia. Yang kantor ke kantor, yang pasar ke pasar, yang ke ladang ke ladang, yang kerja di jalan. Pokoknya mulai terbit matahari sampai zuhur itu orang sibuk-sibuknya kerja tuh. Lalai untuk ibadah kan. Tiba-tiba di saat manusia sedang sibuk bekerja, antum pula keluar dari kesibukan dunia, kemudian solat duha. Berarti solat duha itu solat yang paling istimewa. Kenapa? Karena dilakukan di saat manusia lalai. Antum keluar dari kelalaian itu. Maka sama dengan Sya'ban juga. Kalau Sya'ban ini orang lalai dengan bulan Sya'ban karena memikirkan menyongsong Ramadan, sibuk mengumpulkan dunia. Tiba-tiba antum kemudian keluar dari kesibukan itu, antum pikir justru ini bulan kesempatan untuk beramal soleh menyongsong Ramadan, bukan mencari dunia. Maka amalan yang antum lakukan di bulan Sya'ban ini lebih istimewa. Karena apa? Karena dilakukan di saat lalainya manusia. Ini satu perkara. Perkara yang kedua, bahwa amalan yang dilakukan saat lalai manusia itu menunjukkan keikhlasan. Menunjukkan keikhlasan. Seperti yang saya contohkan tadi, orang ketika sibuk bekerja, tiba-tiba antum keluar dari kesibukan orang, tiba-tiba sholat. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang ikhlas. Tidak bisa dilakukan kecuali orang ikhlas, ikhwan. Coba orang sibuk bekerja di pasar, di kantor, di ladang, di jalan. Tiba-tiba antum nyempatkan dirilah waktu di tengah-tengah kerja itu. Anta datang, antum di pasar itu pas jam 9, jam 10, nyempatkan sebentar ke sini, kemudian sholat duha, kemudian balik lagi. Itu tidak bisa dilakukan kecuali orang ikhlas, ikhwan. Ya, sebab kalau tidak ikhlas kan mikir, ini ke masjid ini jauh juga, nanti banyak yang beli, macam mana dagangan, macam-macam kan berpikirnya kan. Nah, sehingga orang yang melakukan hal-hal yang waktu-waktu dilalaikan manusia itu menunjukkan keikhlasan dia. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa ketika kita keluar dari kelalaian manusia, itu menunjukkan apa? Kita memiliki amalan yang tersembunyi antara kita dengan Allah. Karena di waktu manusia sedang mengejar dunia lalai dengan ibadah itu, manusia tidak memperhatikan orang. Karena mereka sibuk sendiri-sendiri kan. Yang kerja di ladang sibuk dengan ladangnya, yang kerja di kantor sibuk dengan kantornya, yang di pasar ya sibuk dengan pasarnya. Tidak mungkin memperhatikan orang. Sehingga kalau dia keluar dari kelalaian orang itu, hakikatnya dia sedang melakukan amalan yang bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu amalan yang luar biasa. Amalan yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saya contohkan hadis Abu Umamah. Ketika Nabi SAW tergerak untuk datang ke masjid di luar waktu sholat, ketika waktu duha, kan orang lagi sibuk tuh di masjid, nggak ada orang. Nabi datang ke masjid. Tentu yang menggerakkan Allah untuk Rasul itu datang ke masjid. Rupanya dalam masjid itu ada seorang laki-laki, namanya Abu Umamah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umamah, ngapain kau di masjid? Ini bukan waktu sholat," katanya. Ini waktunya orang kerja, ngapain kau di sini? Maka Abu Umamah mengatakan, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun." Rasul, bingung aku, katanya. Keluh kesah, gelisah, banyak hutang Rasul, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umamah, maukah ku ajarkan kepadamu satu kalimat yang kalau kau baca di pagi dan sore hari, ku jamin bingungmu hilang, hutangmu terlunasi," katanya. Maka Umar mengatakan, "Tentu wahai Rasul." Apa kalimat-kalimat itu?
Maka Nabi SAW mengatakan, "Qul ya Aba Umamah," katakan ya Aba Umamah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan." Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari kebingungan dan kesedihan. Minal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan juga kemalasan. Minal jubni wal bukhli, dari ketakutan dan kebakhilan. Wa min ghalabatil daini wa qahrir rijal, dan berlindung kepadamu ya Rabb dari terkalahkan hutang atau dikalahkan manusia. Maka Abu Umamah mengatakan, ketika aku terus melakukan amalan ini pagi dan petang, maka dalam waktu yang sebentar Allah hilangkan duka citaku dan Allah lunasi hutang-hutangku. Syahidnya di sinilah Abu Umamah bersendirian dengan Allah. Ketika dia sedih, stres, banyak hutang, banyak masalah, kemana dia mengadu? Ke masjid. Karena masjid itulah silah antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah itu paling dekat di masjid. Makanya Abu Umamah ketika ada masalah masuk ke masjid, kemudian sholat berdoa, dan Allah kabulkan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilangkahkan kakinya menuju masjid. Siapa yang melangkahkan kaki Rasul ke masjid kalau bukan karena Allah? Siapa yang menggerakkannya? Doanya Abu Umamah. Ya. Jadi amalan bersendirian dengan Allah itu bisa menggerakkan semuanya. Jadi itu amalan yang luar biasa. Lah orang yang melakukan amalan di bulan Sya'ban itu hakikatnya dia sedang bersendirian dia dengan Allah, karena bulan ini bulan dilalaikan manusia. Ini 3 poin. Yang pertama, bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amalan menuju Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa amalan kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikat itu di tiga waktu. Di 3 waktu. Maksudnya ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, mingguan, ada yang sifatnya tahunan. Adapun yang sifatnya harian itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun nahar. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu menugaskan ada malaikat-malaikat itu yang mencatat kebaikan. Ada yang mencatat di siang hari, ada yang mencatat di malam hari. Malaikat ini tugasnya mencatat kebaikan saja. Dia tidak mencatat keburukan. Karena sudah ada Raqib dan Atid. Kalau Raqib dan Atid kan semua dicatat dia. Tapi malaikat-malaikat ini dia tidak mencatat kecuali kebaikan. Kebaikan yang dilakukan hamba Allah di malam hari dan kebaikan yang dilakukan hamba Allah di malam hari. Jadi ada 2 sip malaikat. Ada malaikat sip siang, ada malaikat sip malam. Ya. Makanya Rasul mengatakan malaikatul bil laili wa malaikatu bin nahar. Ada malaikat yang ditugas di malam hari, ada malaikat yang bertugas di siang hari. Jadi ada sip-sipan malaikat ini. Wa yastami'una fi salati subhi wa salatil asri. Di mana 2 malaikat ini berjumpa di 2 salat. Pertama salat asar, yang kedua salat subuh. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lam bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Lah ketika malaikat ini berjumpa di 2 waktu ini, jadi malaikat malam mulai dari asar sudah mencatat amal kita ini. Apa saja setelah asar amalan-amalan kita itu. Kemudian habis maghrib apa saja yang kita lakukan. Kemudian habis isya apa saja kita lakukan. Kemudian sebelum tidur apa saja yang kita lakukan. Terus sampai ketika bangun tidur.
apa yang dilakukan dari kebaikan terus dipantau malaikat ini dan dicatat sampai waktu subuh. Lah ketika datang waktu subuh, manusia sudah solat subuh, sedang solat subuh, terhentilah catatan malaikat malam ini untuk ganti sip. Ya. Jadi setelah malaikat malam mencatat kebaikan kita itu, maka mereka di waktu manusia sedang solat subuh, mereka naik. Ketika mereka naik, turun malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari. Kemudian akan mencatat kebaikan kita selepas subuh, zuhur, sampai waktu asar. Nanti di waktu asar nih, malaikat yang mencatat kebaikan di siang hari, di saat manusia sedang salat, maka malaikat naik. Di waktu yang sama, malaikat yang mencatat kebaikan di malam hari turun. Begitu setiap harinya. Pertemuannya di waktu subuh dan asar. Lah setiap malaikat nih yang sudah mencatat kebaikan-kebaikan hamba-hamba ini, baik siang ataupun malam, langsung menghadap Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ma taraktum ibadi?" Sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat-malaikat, padahal Allah sudah tahu, tentu Allah bertanya seperti itu, bukan berarti Allah jahil, tidak, Allah tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menanya saja, padahal dia sudah tahu. Maka para malaikat ini mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sedang solat dan kami datang mereka sedang solat. Maksudnya kami tinggalkan mereka sedang solat subuh dan kami datang mereka sedang solat asar. Jadi dua solat itulah pertemuannya. Ini namanya amalan harian. Setiap hari amalan kita diangkat, waktu asar dan subuh. Makanya kenapa dua waktu solat ini istimewa. Rasulullah SAW sampai mengatakan, man hafadhu ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua waktu solat ini dijamin masuk surga. Maksudnya subuh dan asar. Dan sebagian ulama mengatakan subuh dan asar itu disebut dengan solat wusta. Yang Allah katakan, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian dua solat wusta. Solat wusta itu maksudnya solat asar ataupun solat subuh. Walaupun khilaf mana sebenarnya yang dimaksud solat wusta, asarkah subuhkah? Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan subuh. Bagi yang mengatakan asar solat wusta berdasarkan nas. Ketika Nabi perang Khandaq, Rasul sampai tidak sempat solat asar kecuali waktu maghrib. Rasul marah dan mengatakan, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan orang-orang musyrik itu karena mereka mengakhirkan solat wusta pada waktunya. Lah ketika itu Rasul mengakhirkan solat asar. Berarti berdasarkan nas bahwa solat wusta itu solat asar. Bagi yang mengatakan bahwa solat wusta itu solat subuh, karena solat subuh itu solat pertengahan, dia tidak ada gandengannya. Zuhur ada gandengannya dengan asar, maghrib ada gandengannya dengan isya, subuh tidak ada. Makanya dia satu-satunya solat yang tidak bisa dijamak. Ya kan, yang bisa dijamakan zuhur dengan asar. Itu kalau solat siang. Kalau solat malam maghrib dengan isya, subuh tidak bisa. Dia tidak bisa dijamak dengan isya, nggak bisa juga dijamak dengan zuhur. Dia sendiri. Ya, makanya disebut wusta, dia tengah-tengah dia, nggak ada gandengannya dia. Dia tidak masuk pada solat malam maghrib dengan isya, dia tidak masuk pada solat siang zuhur dengan asar, makanya disebut wusta. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Ini yang pertama. Amalan kita setiap hari itu diangkat pada waktu asar dan pada waktu subuh. Yang kedua, yang sifatnya mingguan atau pekanan berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga di hari Senin dan di hari Kamis. Fayughfar likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Maka akan diampuni pada tiap-tiap hamba yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali seseorang yang punya masalah dengan saudaranya, bertengkar dengan saudaranya, maka tidak akan diangkat amalannya. Jadi yang sifatnya pekanan, amalan kita diangkat setiap Senin dan Kamis. Makanya di situ ada syariat puasa Senin, Kamis. Ya. Lah yang sifatnya tahunan, inilah di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, sifatnya tahunan.
Allah angkat amalan kita setiap setahun sekali di bulan Sya'ban. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang bicara tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Tidak ada. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, sekali lagi, yang berbicara tentang keutamaan nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, kecuali satu riwayat. Satu riwayat. Inilah satu-satunya hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi dari sekian banyaknya hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu tidak ada, kecuali satu saja, sebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah as-sahihah, yaitu riwayat dari Ibnu Majah dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw munafiq. Sesungguhnya Allah akan menampakkan di malam pertengahan Sya'ban, dan Allah akan mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua orang. Pertama orang musyrik, yang kedua orang munafik. Orang musyrik dan orang munafik. Dalam riwayat, orang-orang yang ada dalam hatinya syahna, permusuhan antara dia dengan orang lain. Maka berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya, hadis yang kita baca tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalannya, kemudian hadis yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala di sini, bahwa dalam setahun itu ada bulan yang amalan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dua manusia. Dua manusia ini tidak akan diangkat amalannya. Subhanallah. Ya, hati-hati, ini dua perkara tidak boleh ada di bulan Sya'ban. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusyrik billahi syai'an, melakukan kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Jangan melakukan kesyirikan di bulan Sya'ban. Datang ke dukun, percaya kepada jimat, kepada tanggal-tanggal. Kenapa? Rugi Anda. Sudah setahun kita kumpulkan amal kebaikan kita, sudah setahun kita kumpulkan amal solat kita, amal puasa kita, amal birrul walidain kita, amal sedekah kita, haji umrah bolak balik kita. Harusnya bulan Sya'ban diangkat, tak diangkat pula. Yang kedua, orang yang dalam hatinya ada permusuhan, orang yang dalam hatinya menaruh dendam, orang yang dalam hatinya selalu bermasalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ini orang-orang yang hatinya ada syahna, kedengkian dalam hatinya kepada kaum muslimin, tidak akan diangkat. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sedekah, walaupun dia berbuat baik sekalipun, walaupun puasanya 5 waktunya rajin, ya kan? Zakatnya dia tunaikan, birrul walidainnya dia orang yang paling baik, gitu ya. Apa sebutkan amal ibadah yang antum lakukan, tapi kalau dalam hatinya ada syahna, syahna itu ada kedengkian, dia dengki sama orang, dendam sama orang, maka tidak akan diangkat amalannya. Kan rugi. Ya, makanya Sya'ban ini sebenarnya dua puasa yang harus diperhatikan. Pertama puasa hati, yang kedua puasa badan. Dan yang paling penting puasa hati daripada puasa badan itu. Karena puasa hatilah yang menentukan diangkatnya puasa badan. Kalau badannya berpuasa tapi hatinya tidak berpuasa, masih dendam sama orang, dengki sama orang, hasad sama orang, percuma puasanya bulan Sya'ban itu. Bahkan hanya percuma bulan puasa di bulan Sya'ban saja. Puasa sebelum-sebelumnya yang kita lakukan 1 tahun itu enggak diangkat oleh Allah laporannya. Makanya kenapa penting di bulan Sya'ban itu puasakan hati, setelah itu baru puasakan badan. Ya, ini poin yang kedua dari hadis ini. Kemudian poin yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, fa'uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im, dan saya ingin ketika amalanku diangkat saya sedang berpuasa. Ini sedikit yang kita akan bahas agak panjang tentang puasa di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak riwayat saya katakan tadi
bahwa Nabi SAW itu sering berpuasa di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi tidak pernah puasa hampir 1 bulan, maksudnya puasa sunnah, kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Menunjukkan hadis Aisyah itu apa? Rasul tidak pernah berpuasa hampir 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban, menunjukkan bahwa Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban, gitu maksudnya. Kemudian juga riwayat yang lain dari Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Rasul. Maka Rasul mengatakan, kana yasumu hatta naqul qad shama wa yuftir hatta naqul qad aftar. Wa lam arahu shaiman min syahri qattun akthar min siyamihi min Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa hampir 1 bulan lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Menunjukkan bahwa bulan Sya'ban itu bulan puasanya Nabi SAW untuk puasa sunnah. Kalau Ramadan kan puasa wajib, ya 1 bulan. Kalau Sya'ban ini dikhususkan Rasul untuk puasa sunnah saja. Pertanyaan, kenapa Nabi SAW membedakan bulan-bulan yang lainnya dengan puasa sunnah dengan bulan Sya'ban? Sampai hampir 1 bulan itu Rasul puasa. Mulai tanggal 1 sampai hampir selesai Sya'ban itu Rasul berpuasa. Tentu ya dibedakan antara puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kan full 1 bulan. Baik bulannya 29 hari atau bulannya 30 hari digenapkan, tetap Ramadan itu 1 bulan. Tetapi Sya'ban itu tidak sama dengan Ramadan, tidak boleh 1 bulan. Karena sebelumnya Nabi mengatakan, kalian tidak boleh puasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kan gitu ya. Kalian tidak boleh berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kata Rasul. Kenapa? Karena 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan dinyatakan sebagai hari yang diragukan. Karena itu sudah mendekati melihat hilal, tidak boleh. Artinya kalaupun puasa Sya'ban itu diperbanyak, jangan sampai full 1 bulan, gitu maksudnya. Mungkin berhenti di tanggal 27. Ya, berhenti di tanggal 27 Sya'ban. Ya, karena tanggal 28, 29 ini lihat-lihat bulan orang kan, sudah mau melihat bulan, dikhawatirkan kita sedang sholat sunnah, tahu-tahu masuk Ramadan. Ya, makanya dilarang. Artinya tidak boleh sama. Tetap kalau Ramadan 1 bulan, kalau Sya'ban itu di bawah Ramadan, gitu maksudnya ya. Tapi kenapa alasannya Rasul sampai puasa sunnah setiap hari gitu ya di bulan Sya'ban itu? Walaupun ada sebagian ulama mengatakan maksudnya Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu maksudnya puasa-puasa sunnah yang sudah ada, seperti Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, gitu maksudnya gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, ya puasa sunnah dari mulai tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 27 Sya'ban, gitu maksudnya ya. Jangan lewat 1 atau 2 hari sebelum Ramadan gitu. Ini alasannya. Pertama, alasannya karena Nabi SAW itu suka safar. Rasul itu suka safar di luar Sya'ban. Sehingga ketika safar itu Nabi terbiasa puasa. Kalau lagi mukim terbiasa puasa 3 hari dalam sebulan yang disebut dengan Ayyamul Bid. Tapi ketika safar Rasul tinggalkan. Kemudian seolah-olah Rasul mengumpulkan puasa Ayyamul Bid itu dijadikan satu di bulan Sya'ban, gitu maksudnya. Diqadha ya bahasa kitanya ya. Jadi karena ketika safar dia tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan itulah dikumpul-kumpul, akhirnya diqadha di bulan Sya'ban. Ini satu pendapat ya. Pendapat yang kedua, karena rata-rata istri-istri Nabi SAW itu mereka punya utang. Namanya wanita juga, bukan istri Nabi, siapapun pasti punya utang Ramadan itu. Tak mungkin tak punya utang, karena haid wanita itu pasti punya utang. Ya, tergantung hutangnya berapa lama haid. Lah istri si Nabi SAW itu kalau mereka punya utang, terkadang mereka itu mengqadhanya di bulan Sya'ban. Sehingga Nabi SAW menemani mereka puasa.
Ya, karena istri-istrinya puasa, Rasul ikut puasa. Saya paham ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Jadi Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban itu karena mengikuti puasa istri-istrinya. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan seperti itu. Pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang paling rajih wallahu a'lam. Ya, maksudnya pendapat inilah yang lebih banyak dipilih para ulama, karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia, yang sudah saya jelaskan tadi. Karena bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia, karena dianggapnya bukan bulan mulia, lewat begitu saja, entar lagi Ramadan kok, gitu ya. Makanya Rasul itu ingin memperbanyak puasa di saat lalainya manusia, maka Rasul berpuasa hampir 1 bulan full. Ya, tentu berbeda dengan wajib. Ya, itu 3 alasan kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tentu hikmahnya salah satunya yang paling besar adalah persiapan masuknya Ramadan. Itu hikmah yang paling besar. Kenapa kita disuruh memperbanyak puasa, baca Quran, qiyamul lail di bulan Sya'ban itu? Supaya ketika masuk Ramadan kita ringan. Ya, ringan untuk berpuasa karena sudah terbiasa puasa di bulan Sya'ban. Dan ini disebutkan oleh para ulama salaf seperti Salamah ibn Kuhail rahimahullahu taala mengatakan, Syahrul Sya'ban syahrul qurra. Bahwa bulan Sya'ban itu bulannya orang yang suka menghatamkan Quran. Bulannya orang-orang yang gemar dengan Al-Quran. Wa kana Habib ibn Abi Thabit rahimahullahu taala, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, dia mengatakan hada syahrul qurra, ini bulannya para pencipta Quran. Jadi para ulama salaf itu menjadikan bulan Sya'ban itu bulan murajaah Al-Quran. Mereka memperbanyak baca Quran, menghafal Quran, murajaah lagi Al-Quran, supaya ketika masuk Ramadan mereka punya hafalan. Mungkin hafalannya sudah lancar bacaannya, sehingga kalau menghatamkan di bulan Ramadan cepat. Ya. Juga dikatakan oleh Amr ibn Qais Al-Mala'i rahimahullahu taala, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qiraatil Quran. Apabila bulan Sya'ban datang, maka Amr ibn Qais ini dia tutup pintunya, dia tidak menerima tamu, dia habiskan untuk membaca Al-Quran. Dan ulama mengatakan Rajab adalah syahru zar'in, wa Sya'ban syahru syakin, wa Ramadan syahru hisadin. Dan ini sudah saya jelaskan bahwa bulan Rajab bulan menanam, Sya'ban itu bulan pengairan, dan juga Ramadan bulan memetik. Artinya Sya'ban ini justru bulan pemupukan ibadah, karena dia bulan nyiram, kata ulama kan. Apa fungsi nyiram itu? Ya mupuk. Ya. Jadi ibadah-ibadah yang sebelum Sya'ban kita lakukan, seperti bulan Rajab kita melakukan puasa, baca Quran, apa saja, itu dipupuk di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai ditinggalkan yang sudah biasa dilakukan itu, jangan sampai ditinggalkan di bulan Sya'ban. Dipupuk terus gitu ya, supaya ketika Ramadan, disitulah orang dapat hasilnya. Jadi terbiasa puasanya, terbiasa baca Qurannya, terbiasa zikirnya, terbiasa, dan begitu seterusnya. Itu diantara faedah kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Tapi ma'asyiral muslimin, tidak ada ibadah satupun yang khusus di pertengahan Sya'ban ya, enggak ada. Ingat, karena ada sebagian masyarakat yang mengkhususkan nisfu Sya'ban, tidak ada. Karena tidak ada riwayatnya masalahnya. Semua riwayatnya lemah masalahnya. Tidak ada yang sahih tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu, kecuali satu hadis tadi saja. Hadis tentang Allah menampakkan kepada hamba-hambanya mengampuni semua makhluk-makhluknya kecuali orang musyrik dan munafik, dan riwayat kecuali orang musyrik dan orang yang menaruh dendam. Ya, tetapi Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya tentang nisfu Sya'ban, apakah nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia? Kata Abdullah ibn Mubarak, Allah turunlah bukan nisfu Sya'ban saja, setiap malam Allah turun katanya. Karena riwayatnya apa? Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Sepertiga malam akhir itu Allah turun setiap malam, bukan ketika nisfu Sya'ban saja. Setiap malam Allah turun pada sepertiga malam akhir dan mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang
meminta ampun, ku ampuni dosa-dosanya. Itu setiap malam, tidak harus menunggu nisfu Sya'ban maksudnya. Ya, jadi intinya bahwa riwayat-riwayat tentang nisfu Sya'ban itu tidak ada yang sesuai kecuali satu hadis ini saja. Termasuk juga hadis tentang larangan berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Kan ada hadis yang mengatakan dalam hadis Nabi SAW, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Apabila sudah sampai di pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Artinya puasa itu sebelum pertengahan Sya'ban. Tapi kalau sudah di atas pertengahan Sya'ban dilarang puasa. Hadis ini batil. Hadis ini tidak benar. Jadi kita boleh puasa. Buktinya Rasul mengatakan kalian boleh berpuasa asal jangan 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan. Menunjukkan bahwa sebelumnya boleh puasa. Ya kan? Sebelumnya boleh puasa. Kemudian Rasul mengatakan saya ingin memperbanyak puasa supaya ketika amalanku diangkat aku sedang berpuasa. Nah, berarti hadis tentang masalah larangan tidak boleh puasa setelah pertengahan Sya'ban, hadis ini lemah. Ya, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh para ulama. Taib. Lalu apa saja secara umum amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban itu? Apa yang harus kita lakukan selama Sya'ban ini lewat dari kita ini? Yang pertama, kata ulama, ihris an tataqaddam ala amalin tayyibin. Fa inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Berusahalah kita untuk mencari amal-amal yang baik. Karena Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Silahkan beramal, ya, tetapi cari yang baik-baik. Seperti mamanya seseorang mencari nafkah untuk keluarga, cari yang baik-baik. Beri istri dan anak kita itu dari makanan yang halal. Karena Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Supaya amalan kita ini mencari nafkah selama setahun untuk keluarga kita, di bulan Sya'ban ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, ikran amalaka bil ikhlas. Usahakan di bulan Sya'ban ini berusaha untuk ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian seseorang beramal itu karena riya. Ya, orang karena terbiasa beramal, riya itu sulit ditinggalkan biasanya. Mau sedekah maunya ya diumumkan namanya gitu ya. Tolonglah kasihlah itu nama saya itu, cantumkanlah di situ katanya. Atau kasih di grup kalau bisa disebar jadi makin tahu siapa saya. Wah, ini repot ya kan. Jadi kalau bisa ikhlaskan apa saja karena ini hari diangkatnya amal. Kemudian yang nomor 3, perbanyaklah amalan-amalan yang bersendirian antara kita dengan Allah. Mumpung di bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal, maka terbiasakan beramal yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ihdar asyahna. Hindari perpecahan, dendam, hasad, permusuhan, dengki dengan manusia. Karena ini amalan yang bisa amalan kita tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-5, dawamu alal amali as-salihati. Berusaha istiqamah untuk melakukan amal saleh. Dan sebaik-baik amal itu yang istiqamah walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Pamannya setiap harilah, ini mumpung bulan Sya'ban, tak habis salat. Kan sekarang sudah ada handphone, ikhwan. Sekarang enggak ada alasan baik laki-laki ataupun wanita tidak baca handphone. Pamannya perempuan mengatakan, saya lagi haid Ustaz, kan tidak boleh pegang mushaf. Betul kita katakan wanita tidak boleh pegang mushaf. Tapi wanita tidak dilarang pegang handphone. Ingat ya. Wanita memang dilarang pegang mushaf, tetapi wanita tidak dilarang pegang handphone. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak baca Quran. Kan di handphone ada aplikasi Quran. Kita bisa buka kan. Ketika kita menyentuh, umpamanya ini handphone nih, ada aplikasi Quran. Kemudian kita sentuh seperti ini. Apa kita sedang menyentuh mushaf? Tidak. Kita sedang menyentuh kaca handphone. Ya. Beda kalau mushaf cetakan. Kalau mushaf cetakan, wanita haid mengambil kemudian disentuh, dia sedang menyentuh mushaf. Enggak boleh. Ya, enggak boleh menyentuh mushaf tuh. Tapi kalau menyentuh handphone enggak ada larangan. Karena handphone ini bukan mushaf.
Kenapa dikatakan bukan mushaf? Karena handphone ini mushafnya kadang tenggelam, kadang muncul, tergantung kita. Kadang kita bisa tenggelamkan, kita alih program lain hilang dia. Kalau kita munculkan, kita tombol muncul lagi kan gitu ya. Berarti ini bukan mushaf. Ini hanya alat elektronik saja. Makanya para ulama kontemporer ketika membahas masalah hukum mushaf elektronik dengan mushaf cetakan yang ma'ruf Utsmani itu beda. Kalau mushaf elektronik ini bukan mushaf, sehingga siapapun boleh memegang, termasuk juga antum meletakkan di mana saja boleh. Ya kan? Asal ketika tidak nampak program mushafnya. Pamannya lagi ada Qur'annya, tidak boleh asal letak aja antum. Tapi kalau sudah antum hilangkan, antum cari program lain, kemudian tertutup program mushafnya, kemudian kita katakan handphonenya saya letak begini di mana saja boleh. Tapi mushaf nggak boleh antum sembarang. Ya, karena tuh suka letak di mana-mana kan handphone itu kan, sembarang kan. Kadang keduduk pula kan gitu ya, nggak sadar kan. Ya. Makanya ulama mengatakan itu bukan mushaf, itu handphone. Ketika itulah maka dibolehkan wanita-wanita haid boleh membaca Quran dari handphone. Nggak ada alasan untuk tidak baca Quran. Kalau beralasan karena megang mushaf, itu bukan mushaf, nggak ada alasan lagi. Cuman ingat, walaupun demikian tidak boleh dimasukkan ke kamar mandi ketika masih muncul program Qurannya. Walaupun satu ayat tak boleh. Kalau memang ingin masuk kamar mandi, ya dihilangkan dulu programnya, baru masuk kamar mandi boleh. Tapi mushaf tidak boleh. Walaupun sudah ditutup gitu kan, kamar mandi tidak boleh. Kan itu ya. Nah itulah perbedaan mushaf elektronik dengan mushaf Al-Quran ya kan. Artinya di bulan Sya'ban ini perbanyak wanita-wanita yang haid pun baca Quran, gak apa-apa. Jangan dari mushaf, dari mushaf elektronik, maksudnya dari handphone. Gak ada alasan ya, gak ada uzur lagi. Sekarang Allah mudahkan loh. Dengan adanya handphone itu Allah mudahkan. Dulu kita bawa Quran kemana-mana malu. Kalau kita bawa nenteng-nenteng mushaf kemana-mana malu, ya kan? Apalagi anak-anak muda. Ya. Tapi sekarang bawa handphone kemana-mana, justru kalau tidak bawa handphone malu. Terbalik. Ya, orang sekarang kalau tidak bawa handphone malu kan? Artinya di tangan itu ada mushaf terus. Kita bisa bawa mushaf kemana-mana sekarang. Nggak ada alasan antum tidak baca mushaf lagi, karena handphone udah. Kalau ketinggalan aja masih terpikir ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak baca Quran dari handphone. Makanya di bulan Sya'ban, sekali lagi, bahwa bulan Sya'banlah bulan yang sangat istimewa. Kata ulama, perbanyak membaca Al-Quran, karena menghadapi bulan Quran Ramadan gitu ya. Kemudian juga perbanyak doa, an yatakabbalallahu minka, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, dan berdoa kepada Allah juga agar kita diberikan usia panjang sehingga bisa menyongsong Ramadan. Ya, karena siapa yang tahu usialah? Allah saja yang tahu. Kadang-kadang kita berharap Ramadan tahun ini ketemu, tapi Allah tidak takdirkan meninggal pula di bulan Sya'ban. Makanya minta kepada Allah umur panjang, umur yang berkah, supaya kita berjumpa dengan Ramadan. Ini diantara amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kondisi juga masih kurang fit, ikhwan. Ya, kita cukup sampai di sini. Subhanakal bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.